Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di Etalase Indonesia. Dan tentunya pada etalase kali ini ditemani oleh saya Eka Elhamid beserta rekan saya Krisna Livia yang akan menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kita bawakan pada hari ini pemirsa. Betul sekali. Oke pemirsa, sebelum kita memberikan sesuatu yang menarik nih, semoga pemirsa di rumah dalam kesehatan selalu ya. Iya, karena harus terus nonton Etalase Indonesia nih untuk menambah pengetahuan dan juga menambah imun. Betul sekali. Salah satunya kita akan membahas sesuatu yang fenomenal nih Krisna. Oke, ada sesuatu yang fenomenal yang dibahas di Etalase Indonesia segmen pertama ini ya. Betul sekali. Kira-kira ini kita akan bahas apa? Jadi, Krisna pernah denger nggak sih kalau ada CFW nih? Biasanya kan JFW, iya. tapi kali ini CFW. Aduh, ini yang lagi viral banget di media sosial. Siapa sih yang nggak tahu dengan Citayam Fashion Week kan? Wah, itu sangat menggemparkan banget, Iya. bahkan sampai menggemparkan jalan sepanjang jalan SCBD loh. Iya benar-benar, benar banget ya. Itu aku sempat kayak ngerasa, oh berarti outfitnya ini keren-keren banget. Ya ampun, aku ngerasa insecure kadang ya melihat mereka yang benar-benar fashionable banget. Bener banget, apalagi umur-umur mereka itu kan rata-rata 13 sampai 16 tahun ya. Iya. Yang aku sendiri udah 20 tahun. Ini kayaknya kalah gitu ya. Outfit-outfitnya Iya. sama mereka. Ini keren banget loh. Mereka bisa menunjukkan diri mereka dengan fashion mereka dan outfit mereka nih. Iya, tapi bener-bener jadi apa ya, ini menjadi sebuah hal-hal yang viral yang mudah-mudahan sih ini ke arah yang positif ya. Betul sekali, karena walaupun ya memang banyak sekali ya fenomena-fenomena anak umur 13 sampai 16 tahun itu remaja yang sedang berkembang dan sedang tumbuh ya. Jadi ada memang yang terbawa ke positif dan memang ada yang terbawa ke negatif. Tapi semoga Citayam Fashion Week ini bisa membawa hal positif nih untuk pemirsa kita berharap di rumah. demikian ya. Nah, Betul untuk sekali. membahasnya lebih jauh lagi, nanti kita akan terhubung dengan salah satu pakar psikologi komunikasi yang bernama Teh Alma. Nanti kita akan bahas terkait gemparnya Citayam Fashion Week ini. Betul sekali. Tapi Krisna, sebelum kita terhubung dengan narasumber, kayaknya kita lihat dulu nih seperti apa sih ya tampilan dari Citayam Fashion Week ini yang sampai memblokade jalan SCBD nih. Oke, langsung aja ya ada tayangannya ya. Iya, langsung kita lihat saja berikut videonya. Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan belakangan ini ramai dengan sekumpulan remaja yang bergaya nyentrik dan kekinian. Anak-anak muda yang sebagian besar berasal dari wilayah Citayam, Depok, Bojonggede, hingga Bekasi ini memadati kawasan SCBD hanya untuk sekedar bercengkrama atau ngopi bersama teman-temannya. Sekilas tak ada yang beda dengan tongkrongan anak muda lain seumuran mereka. Hanya saja gaya berpakaian muda-mudi Citayam ini yang menjadi daya tarik. Beberapa di antaranya bergaya Harajuku, hip hop, hingga cewek mamba dengan outfit monokrom serba hitam. Kawasan elit SCBD yang biasanya dipenuhi dengan pegawai kantoran kini berubah menjadi street fashion para remaja tersebut. Selain itu, ada juga yang sibuk membuat konten untuk media sosial. Karena banyaknya konten kreator yang meliput, fenomena ini pun lantas viral di media sosial dan banyak diperbincangkan. Fenomena berkumpulnya anak-anak muda dari luar Jakarta di sekitar stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat ini disebut sebagai Citayam Fashion Week atau ajang jalanan dengan gaya dan dandanan yang nyentrik. Fenomena ini juga mendapat perhatian dari media internasional, salah satunya dari Tokyo Fashion, sebuah media fashion asal Jepang. Melalui unggahan Twitternya pada 11 Juli 2022, akun @TokyoFashion mengapresiasi remaja-remaja tersebut. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilahkan seluruh masyarakat menikmati ruang ketiga yang dibangun Pemprov DKI. Sebab menurutnya, ruang ini merupakan tempat untuk mempersatukan dan menyetarakan warga yang datang memiliki pengalaman baru dari seluruh daerah.
Duh, bener-bener ya ampun, bisa gitu ya, sampai sekeren itu ya. Bener banget, bahkan sekarang kayaknya ngadain Fashion Week nggak perlu di red carpet lagi ya. Iya bener, cukup tapi itu kita harus tahu loh tempat yang bener-bener aman. Betul sekali, itu bener-bener sampai memblokade jalan dari SCBD loh. Memang sih di daerah-daerah Sarinah SCBD itu banyak banget anak-anak yang memang pada main di situ, pada nongkrong di situ dengan outfit yang kadang bikin aku insecure banget. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kayak gini nih bisa diarahkan ke hal-hal ataupun ada wadah yang mengarah ke hal yang positif. Betul sekali, karena bagaimanapun di umur mereka yang 13 sampai 16 tahun itu masih harus terpantau oleh orang tua. Orang tua dan atau orang-orang yang lebih dewasa ya, agar mereka bisa terarah ke arah yang positif. Baiklah Eka, seperti yang tadi aku bilang, kali ini kita akan terhubung dengan pakar psikologi dari komunikasi yang bernama Teh Alma. Kita akan mendengarkan pendapat beliau terkait hal ini. Wah, dan memang kebetulan banget nih Krisna, aku pengen tahu nih secara psikologinya tuh bagaimana sih, apakah ini bisa membawa hal yang positif atau yang negatif nih dengan keviralan yang satu ini. Langsung aja kita sambungkan dengan narasumber ya. Iya. Halo, assalamualaikum Teh Alma. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Wah, sudah terhubung ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke Teteh, sebelum kita lanjut ke wawancara nih, kayaknya kita perkenalan dulu ya Teteh ya. Oke, saya Eka Elhamid, rekan saya ada Krisna. Dan Teteh juga boleh prolog kepada pemirsa di rumah. Teteh memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa ataupun sapa dulu kepada pemirsa di rumah. Hai semua pemirsa BRTV, selamat bertemu dengan saya Madina Rahmaniar. Saya merupakan seorang dosen di salah satu universitas di Bandung. Saya juga merupakan seorang pakar psikologi komunikasi, jadi kita bisa sharing lebih banyak terkait dunia psikologi komunikasi. Gitu Teh. Keren banget ya profilnya ya. Luar biasa banget. Yang pastinya nih pemirsa harus banget nih ya stay tune, karena ini bakal ada informasi-informasi menarik, apalagi dengan narasumber yang sudah tidak diragukan lagi. Betul, sudah terpercaya. Telma, kita kan tadi sudah bahas sedikit terkait Citayam Fashion Week yang belakangan ini memang viral banget. Menurut Teh Alma sendiri, pendapat Teh Alma sendiri menanggapi hal tersebut itu bagaimana Teh Alma? Ya, sebetulnya sih ini fenomena yang sangat menarik ya, fenomena Citayam Fashion Week ini. Kalau saya melihat ini sebagai langkah konkret ya, langkah nyata dari para remaja untuk menampilkan siapa diri mereka gitu. Terlebih setelah kejadian beberapa tahun, 2 tahun lalu kita mengalami pandemi yang seharusnya anak remaja itu bisa show off siapa dirinya, tapi terhambat karena adanya pandemi kemarin. Kemudian pada akhirnya adanya Citayam Fashion Week ini membuat mereka bisa menunjukkan lagi nih siapa sih mereka sebenarnya, kemudian hal seperti apa yang ingin mereka tampilkan dari diri mereka sendiri gitu. Jadi ini sebuah sarana yang menarik sih untuk remaja gitu, untuk bisa menunjukkan bakatnya. Wah, jadi seperti itu ya. Ini mungkin dampak dari pandemi juga. Betul. Yang tadinya kita tuh cuma di rumah aja, atau cuma kayak diem di rumah, sekolah dari rumah, terus belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Terus pas ada kejadian kayak gini tuh jadi anak-anak tuh lebih show up ya. Betul sekali, apalagi yang kita tahu Citayam Fashion Week ini kan diadakan di SCBD yang memang di daerah situ itu tempat-tempat nongkrong hits ya bahasanya, deket-deket Sarinah nih. Tapi Teh Alma, apakah ini salah satu bentuk aktualisasi diri pada ABG dan pada remaja? Karena kalau dilihat-lihat dari model-model yang Citayam Fashion Week ini sekitar 13-16 tahun ya Teh Alma ya? Iya, betul sekali. Ini berkaitan dengan aktualisasi diri. Jadi bagaimana mereka ingin menunjukkan siapa dirinya, mereka ingin dilihat gitu, ingin dilihat oleh orang lain gitu, ingin
ya itu tadi, mereka ingin show off siapa dirinya, sehingga ini merupakan suatu bentuk aktualisasi diri. Seperti kita tahu kalau menurut hierarki kebutuhan dari Maslow gitu mengatakan bahwa memang manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan tersendiri, termasuk aktualisasi diri. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk memperlihatkan siapa dirinya, mencapai titik yang apa sih gitu, kemampuan apa yang bisa dia perlihatkan kepada orang lain gitu. Dan ini juga tadi menarik karena ini adanya di SCBD ya, yang biasanya kita tahu sebelum-sebelumnya ini dalam tanda kutip merupakan kawasan elit gitu, tapi ternyata sekarang bisa dipergunakan bukan hanya oleh kaum elit, tapi juga semua orang bisa menempati, bisa nongkrong di sana, bisa melihat. Dan bahkan Citayam Fashion Week ini kan munculnya dari orang-orang yang dalam tanda kutip bukan orang-orang elit gitu, tapi mereka bisa menyesuaikan gitu. Apa sih yang selama ini mereka lihat di media sosial? Terkadang kan yang mereka lihat itu sesuatu yang hype, misalnya seperti itu gitu. Namun kemudian mereka bisa menyesuaikan dengan outfit yang mereka miliki, tapi bisa ditampilkan dengan segala inisiatifnya dan kreativitasnya. Mereka bisa menampilkan sesuatu yang ternyata menjadi unik gitu. Wah, betul sekali ya. Bahkan Benar. adanya Citayam Fashion Week ini bisa menggemparkan e-commerce loh. Iya. Bahkan dijadikan bahan promosi sekarang ya. Iya. Wah, ini luar biasa Jadi sekali membantu ya. para UMKM juga ya kan, yang mungkin tadinya terpuruk dengan ada Citayam Fashion Week ini, mungkin juga terbantu juga ya. Betul sekali. Jadi ide-ide outfit dari Citayam Fashion Week ini bisa diaplikasikan oleh e-commerce Iya. dan para UMKM juga nih. Wah, ternyata banyak juga ya dampak positif Iya. dari Citayam Fashion Week ini. Iya, tapi berdasarkan pandangan Teh Alma sendiri ataupun pendapat dari Teh Alma sendiri, dengan adanya Citayam Fashion Week ini, apakah akan ada dampak negatif dan positifnya, Teh? Kalau dampak positif dan dampak negatif tentu pasti ada, tapi tergantung bagaimana kita melihatnya dan sejauh mana orang sekitar bisa menanggapi ini gitu ya. Kalau kita lihat dari dampak negatifnya dulu, mungkin apakah ini mengganggu atau tidak? Karena kan itu fasilitas umum. Tentu ketika yang namanya fasilitas umum, semua harus merasa aman, semua harus merasa nyaman. Dan ketika itu dilakukan di tengah jalan seperti itu sampai memblokade jalan gitu, apakah itu tidak mengganggu atau seperti apa? Mungkin itu dampak negatifnya. Tapi kalau dampak positifnya tentu banyak hal yang bisa kita lihat dan kalau misalnya ini bisa dikembangkan dengan lebih baik dan ada orang yang bisa mewadahi, bisa membuat ini menjadi sebuah tren gitu ya, ini akan menjadi sebuah bisnis yang bisa mendorong perekonomian Indonesia sebenarnya. Karena memang apalagi kita akan berbicara bonus demografi di tahun 2030-2045 nanti gitu ya, ini akan sangat membantu arah perekonomian Indonesia karena tadi bisa mengembangkan UMKM gitu ya, kemudian e-commerce pun kan sampai melirik gitu. Itu artinya akan sangat membantu mendorong perekonomian Indonesia juga. Gitu. Wah, Luar biasa ya. luar biasa Tergantung sekali. kita memandangnya dari sudut yang mana nih ya. Benar ya. Betul sekali. Tapi Teh Alma, apakah menurut Teh Alma kira-kira nih harus atau tidak nih pemerintah atau pihak terkait untuk menjadikan Citayam Fashion Week ini sebagai sebuah wadah? Iya, tentu harus ada pihak terkait seperti stakeholder ataupun pemerintah yang bisa mewadahi atau memfasilitasi kreativitas dan inisiatif dari para remaja ini gitu. Karena ketika mereka menampilkan sesuatu yang baik, yang positif tentunya ini harus didorong dengan baik dibandingkan mereka dibiarkan kemudian menjadi tidak terarah. Karena tadi sudah dibahas juga bahwa remaja memang harus ada yang mengontrol gitu. Ketika ini dikontrol dengan baik, difasilitasi dengan baik, diarahkan, ini akan lebih baik dibandingkan mereka dibiarkan sehingga seolah mereka tidak direspon keberadaannya, itu akan menjadi salah nantinya gitu. Sehingga memang perlu difasilitasi. Wah, ternyata itu dia tadi Iya. ya. Jadi apalagi di umur 13-16 tahun ya Teh Alma ya. Ini remaja yang memang masih harus dipantau terus Betul. oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa. Iya. Berbicara terkait orang tua nih, seberapa pentingnya sih peran orang tua dalam dengan adanya gemparnya Citayam Fashion Week ini, seberapa besar sih orang tua ini harus memantau dan juga harus mendampingi ya? Gitu.
Tentu penting sekali ya, karena yang namanya remaja masih dalam proses pencarian jati diri, mereka masih bingung menentukan arah mau kemana. Jadi ini harus diarahkan oleh para orang tua, karena tentu saja orang tua yang lebih mengenal dan memahami anaknya, sehingga orang tua harus terus dan tetap mengimbangi porsinya sebagai orang tua untuk menemani anak-anaknya, memantau sejauh mana sih pergaulan dan kehidupan anaknya di luar, seperti itu. Wow. Oke, berarti peran orang tua juga harus benar-benar mendampingi ya. Betul sekali, apalagi tadi yang Teh Alma bilang juga, remaja yang mencari jati diri, bagaimana pergaulan mereka. Nah, Teh Alma, kira-kira ada pesan apa nih untuk pemirsa di rumah, terutama untuk para remaja nih Teh Alma? Iya, untuk para remaja pesannya tetap menjadi diri sendiri ya, walaupun sekarang sudah banyak trendsetter, kita tinggal memilih mau mengikuti tren siapa, tapi tetap balik lagi kita yang bisa menentukan dan kita yang tahu porsi diri kita sejauh mana gitu. Jadi jangan menggunakan, kalau misalnya kita membahas tentang fashion gitu ya, jangan menggunakan sesuatu yang dianggap bagus aja gitu, karena belum tentu bagus di orang lain, bagus juga buat kita. Dan yang terpenting kita harus nyaman dengan apapun yang kita gunakan, apapun yang kita tampilkan gitu. Wah, luar biasa banget ya. Itu benar-benar menyentuh banget sih. Menyentuh banget, singkat, jelas, dan padat, tapi bisa menyentuh ke hati. Dan sebenarnya kalau dimaknai itu banyak sekali maknanya ya. Bener banget. Dan kita tuh harus benar-benar nyaman dengan pakaian yang apa kita gunakan ya. Betul, jangan terlalu sekali berpatokan sama orang lain. Betul sekali, memang banyak sekali trend center fashion zaman sekarang ya. Kadang ada yang outfit ini, tapi ternyata setelah kita gunakan tidak nyaman dan malah tidak cocok ya. Tidak cocok gitu. Hal itu yang tidak baik. Oke, baik Teh Alma, terima kasih banyak ya terima untuk waktunya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget ya bisa berbagi ilmu dan sharing bersama Teh Alma, salah satu pakar psikologi komunikasi nih. Banyak banget ilmu yang kita dapatkan pada hari ini ya, apalagi penanggapan beliau terkait yang tadi Citayam Fashion Week yang sekarang tuh lagi viral banget ya kan. Tadi ada dibahas juga terkait dampak negatif dan juga positifnya ya. Makanya kita tuh benar-benar mudah-mudahan si pemerintah ini bisa benar-benar mewadahi adanya ini ya, supaya bisa terarah ke arah yang positif nih. Betul sekali, apalagi remaja-remaja 13 sampai 16 tahun ini rentan sekali ya kalau lepas pengawasan dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Dan juga yang tadi sudah disebutkan oleh Teh Alma, ajang ini bisa menjadi salah satu kemajuan perekonomian di Indonesia nih, terkait fashion. Karena banyak sektor yang mungkin diuntungkan juga, diantaranya UMKM juga ya, e-commerce juga ya. Ini harus benar-benar didorong ke arah yang positif nih pemirsa. Wah, itu dia tadi ya sharing-sharing kita terkait sesuatu yang fenomenal dan kita bisa banyak sekali mengambil nilai daripada dampak positifnya nih. Bahkan tadi juga kita sudah diberitahu banyak oleh pakar psikologi yang luar biasa sekali ya. Dan ini sudah kita lihat ya berbagai perspektif dari dia, dari sisi yang mana saja ya. Mudah-mudahan ini juga kita dorong juga agar ini mengarah ke arah yang positif tentunya nih pemirsa. Betul sekali. Oke Krisna, kita harus jeda dulu nih karena setelah ini kita memberikan rekomendasi film nih buat pemirsa di rumah. Wah, tapi kita jeda dulu. Betul sekali. Pemirsa tetap bersama kami dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Etalase Indonesia.